apa yang menjadi faktor utama kesuksesan Bapak dalam kepemimpinan? Ketulusan. Ketulusan. Nothing tulus. Dan nothing tulus dan mau bekerja sungguh-sungguh. Di awal sudah saya sampaikan bahwa jangan pernah berharap hasil luar biasa dari kerja biasa. Kita ini kerja luar biasa saja belum tentu mendapatkan hasil yang luar biasa tanpa pertolongan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Pak Bupati kan juga menegaskan sebenarnya istilah sejahtera dari bawah, merata dan berkelanjutan itu dalam visi 5 tahun pemerintahan ya Pak. Apa saja sebenarnya roadmap dari dan langkah-langkah yang diterapkan oleh Pak Bupati untuk mewujudkan sejahtera dari bawah tersebut? Yang Jadi, termasuk yang soal tematik itu ya Pak tadi, desa ya, tematik. jadi begini. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Selamat datang kawan-kawan bercerita, berbagi cerita di balik berita. Bersama saya kembali lagi dengan Sarah Monika, host di Bercerita dari beritabaru.co. Kita sekarang sudah masuk ke episode 70 berkat keistiqomahan tiap Selasa malam. Dan ini disiarkan langsung melalui live Instagram Berita Baru Co. Jadi silakan kawan-kawan untuk mengajak teman-teman lainnya untuk menonton acara kita malam ini karena saya akan berbincang dengan Pak Bupati Pamekasan, Bapak Badrut Taman. Jadi untuk temanya sendiri kita akan berbicara mengenai daerah berprestasi di tengah pandemi. Kawan-kawan sekalian pasti sudah tahu ya bahwa terhitung sejak 3 Maret 2020, Indonesia itu kan resmi mengumumkan 2 orang terinfeksi corona COVID pada disease 2019 dan kemudian pada tanggal 31 Desember total kumulatif ini sudah mencapai 700.000 kasus. Dan selama kurun waktu tersebut, dunia didera krisis multidimensi baik kesehatan maupun ekonomi, semuanya terpuruk dari pusat sampai daerah. Bedanya, ada yang sibuk meratapi keterpurukan, namun tidak sedikit juga yang bangkit dan terus bekerja dan terus berprestasi di tengah pandemi, di tengah keterbatasan ini. Dalam catatan redaksi beritabaru.co, salah satu daerah yang berprestasi tersebut adalah Kabupaten Pamekasan. Jadi salah satu daerah di Pulau Madura yang dipimpin oleh Bupati muda yang bertalenta bernama Pak Badrut Taman. Pada tahun 2021 tercatat 6 penghargaan dianugerahkan oleh berbagai pihak kepada Kabupaten Pamekasan. Jadi apa sebenarnya strategi dan kiat-kiat yang dilakukan oleh Pak Bupati Pamekasan ini, Pak Badrut Taman, dalam mempertahankan kinerja dan meraih prestasi di tengah pandemi. Kalau gitu langsung saja kita undang Pak Bupati untuk live talk show di beritabaru.co bercerita malam ini. Ya, selamat malam Pak Malam, Bupati. Mbak Sarah, apa kabar? Sehat, Bapak gimana Pak? Alhamdulillah, baik. Ini Sehat semua saya ya? enaknya manggilnya gimana ya? Sehat. Saya Manggil, manggilnya Pak Bupati, Pak Badrut Taman, atau Ra Badrut. manggil apa aja deh, bebas. Bebas. Oke, saya kayaknya lebih Oke, nyamannya Pak Bupati saja ya. boleh, boleh, boleh. Ya, Pak, saya mau bercerita nih, berhubung Kabupaten Pamekasan itu kan dinobatkan sebagai salah satu daerah berprestasi ya selama pandemi dan sudah banyak penghargaan juga yang diterima oleh kabupaten ini. Jadi saya ingin tahu bagaimana sebenarnya sih kondisi Kabupaten Pamekasan untuk saat ini, Pak. Apakah memang sudah menghijau alias bebas dari COVID-19 atau masih terus waspada dan siaga Secara dari umum, Kabupaten? ya, terima kasih Mbak Sarah ya. Ya, terima Saya kasih, merasa Pak. bangga nih diberi kesempatan untuk menyampaikan beberapa pemikiran, gagasan, dan beberapa program. Nanti jika diberi kesempatan sih oleh Mbak Sarah untuk menyampaikan beberapa pemikiran tentang bagaimana Pamekasan melakukan beberapa langkah, termasuk di dalamnya tentang bagaimana mengedukasi tentang COVID, melakukan langkah-langkah konkret tentang pencegahan, tracing, dan manajemen yang lain tentang COVID. Secara umum di Kabupaten Pamekasan, COVID sudah mulai melandai dibandingkan dengan di bulan Juni, Juli, dan Agustus.
secara dari data yang kita miliki, hampir keseluruhan kecamatan di Kabupaten Pamekasan dan BOR di kita ini sudah hampir tidak ada yang positif. Artinya secara umum sudah uh, kalau dari Kemendagri kemarin sebelum memasukkan item vaksinasi kita sudah level 1. Nah, prestasi yang dilakukan oleh kita di tracing kita masuk 10 besar terbaik di Jawa Timur. Terus kemudian di bidang mendorong menyeimbangkan antara gas dan rem ini kita termasuk yang lumayan bagus. Yang sungguh sangat berat bagi kita ini di Kabupaten Pamekasan tentang vaksinasi. Nah, vaksinasi di kita ini masih memerlukan waktu yang agak panjang untuk memberikan kesadaran yang sama tentang pentingnya membangun herd immunity, tentang pentingnya meninggalkan hoax. Karena COVID ini dari awal antara COVID dan hoax ini berjalan bersamaan, Mbak Sarah. Ada 4 sudut pandang yang dimiliki oleh masyarakat karena hoax. Yang pertama menganggap bahwa pandemi ini urusan kemanusiaan dan kesehatan. Ada yang menganggap bahwa pandemi ini urusan ekonomi. Ada sebagian yang menganggap bahwa pandemi ini halusinasi. Ada yang menganggap juga pandemi ini tentang Konspirasi. konspirasi. Dari sudut pandang itulah ditambah lagi dengan beberapa isu turunan dari itu semua, beberapa isu yang pertarungan ideologi, terus kemudian ketika vaksin sudah mulai sampai di Indonesia, ada beberapa berita hoax. Hoax ini targetnya 3. Yang pertama, membuat orang tidak ragu dulu. Orang ragu. Ada berita hoax disuguhkan masuk ke smartphone, terus kemudian orang menjadi ragu, bener enggak nih? Baru kemudian yang kedua, setelah itu orang jadi tidak percaya. Tidak percaya terhadap kebenaran, tetapi percaya kepada hoax. Yang ketiga, menolak dan melakukan percaya dan melakukan beberapa langkah-langkah untuk mensosialisasikan kepercayaannya itu. Ada yang kalau divaksin itu ditempeli duit logam di sini jadi dempel. Terus kemudian ada kan Gitu. macam-macam kan. Wak-wak itu beredar di yang disasar ya masyarakat-masyarakat yang sudut pandang tentang yang terbatas. Kalau bahasanya teman-teman aktivis itu ngopinya kurang jauh. Orang-orang yang itu yang disasar akhirnya percaya itu. Sehingga beban pemerintahan ini sangat berat sekali, Mbak Sarah. Beratnya karena yang pertama harus mengedukasi tentang keraguan, ketidakpercayaan. Ini yang ragu dan tidak percaya ini mudah. Tinggal disuguhkan tentang berita yang sebenarnya. Baru kalau sudah yang menolak, bahkan percaya bahwa COVID ini konspirasi, ini yang sungguh sangat berat. Nah, alhamdulillah berkat kerja luar biasa dari pemerintahan, teman-teman Forkopimda, teman-teman Polri, TNI, Kejaksaan, pemerintahan, dan para tokoh yang lain, di Kabupaten Pamekasan, bornya sudah hampir kosong, tidak ada pasien COVID. Dan per hari ini juga tidak ada yang meninggal juga karena COVID. Sehingga kehidupan normal ini sudah mulai dirasakan. Tetapi di tengah-tengah hidup normal ini kita juga harus waspada. Kenapa waspada? Karena bisa saja beberapa orang yang belum divaksin, daya tahan tubuhnya belum bagus, bisa terpapar COVID. Sehingga kita tetap dorong bagaimana protokol kesehatan tetap dilakukan oleh kita semuanya. Masker, cuci tangan, menjaga jarak, serta mendorong pola hidup bersih dan sehat tetap kita edukasikan ke seluruh elemen masyarakat. Kira-kira begitulah, Mbak Farah.
Kalau di tengah kerja intensifikasi vaksinisasi ini oleh pemerintah, Pak, gimana sih sebenarnya peta jalan untuk pemulihan kesehatan dan ekonomi di daerah Kabupaten Pamekasan yang sudah Jadi, dilakukan oleh Pak ya, Bupati dan tim? nah, eh, saya tidak tahu ini kebetulan atau bagaimana. Pemerintah di Kabupaten Pamekasan itu memiliki 5 prioritas. Dari 5 prioritas itu, eh, kita ini sebelum ada COVID, kita sudah siap. Misalnya, di bidang kesehatan, kita ini punya Pamekasan Callcare. Pamekasan Callcare itu, semua rumah di Kabupaten Pamekasan ditempeli stiker. Bahasanya, jika ada yang mau berkonsultasi untuk kesehatan, jika ada yang mau minta antar jemput untuk butuh layanan kesehatan, bisa langsung di di telepon nomor yang sudah ditempel di rumah-rumah itu. Sedang melaksanakan itu semua, ada pandemi, sehingga kita lebih siap menghadapi pandemi. Sehingga tracing kita itu paling lumayan bagus lah di antara beberapa kabupaten yang lain. Kita di daerah ya, dari kota provinsi masih harus 2,5 jam. Tetapi cara yang kita lakukan itu alhamdulillah bisa baik. Kita di pemerintahan ini punya 5 prioritas. Dan 5 prioritas itu uh, apa ya, berhubungan langsung di antara satu dengan yang lain. Tidak ada yang nomor 2, semuanya nomor 1. Yang pertama ekonomi. Ekonomi yang harus didorong mesti potensi ekonomi lokal. Kita punya program di sektor pertanian, nanti kita lebih lanjut tentang ini. Tetapi dari keseluruhan itu, alhamdulillah berjalan baik. Betapapun di hampir seluruh kabupaten, provinsi, dan data nasional kita, ekonomi kita mesti turun. Kenapa? Karena antara pandemi dan ekonomi ini bertentangan. Kalau COVID-nya naik, pandeminya naik, ekonominya mesti turun. Kenapa? Karena pembatasan sosial. Kalau pandeminya turun, mesti ekonominya perputarannya akan lebih cepat. Kalau pandeminya naik, melambat. Begitu terus. Akhirnya kenapa pemerintah dan negara ini mendorong kita protokol kesehatan, menyesuaikan antara gas dan rem. Remnya ini harus seimbang. Dalam konteks ini, misalnya begini aja deh, Mbak Sarah kalau sedang musim pandemi, kira-kira mau ke tempat wisata kan mesti takut. Kalaupun tidak takut, khawatir. Takut itu di atasnya khawatir. Mesti khawatir. Nah, saya mesti juga khawatir kalau pandeminya masih kita ini oleh pandemi dibuat juga agak ragu mau bertemu dengan teman juga ragu, apalagi di bulan Juni, Juli, Agustus itu. Nah, dorong gas yang seimbang dan dorong protokol yang ketat itu mesti ekonomi kita turun. Tetapi kita lepas semuanya, mesti akan banyak yang terpapar. Kira-kira begitulah. Dilematis sebenarnya ya, Pak. Ya, ya, ya. Tapi dalam catatan berita baru.co nih Pak, meskipun dalam keadaan sulit di tengah pandemi, ternyata Kabupaten Pamekasan itu masih mendapatkan 6 anugerah atau penghargaan dari berbagai pihak di tahun 2021. Saya bacakan di antaranya ya, ini ada Anugerah Parahita Eka Praya kategori Madya dan Kemen PPPA, lalu ada Kabupaten Layak Anak dari Kemen P3A, Opini WTP dari dari BPKRI, lalu ada penghargaan juga akuntabilitas kinerja dari Kemenpan RB, ada penghargaan reformasi birokrasi dari Kemenpan RB, dan Kepala Daerah Penggerak Inisiatif Inovatif dan Kolaboratif. Jadi sebenarnya ini strategi apa Pak yang diterapkan oleh Pak Bupati sehingga tetap mampu menjaga kinerja dan juga prestasi di tengah pandemi COVID-19? Saya berpikir begini, tidak mungkin kita ini akan mendapatkan hasil yang luar biasa jika cara kerja kita ini biasa. Tidak mungkin Betul, Pak. juga kita caranya biasa-biasa saja, tapi pengen dapat hasil yang luar biasa. Itu mimpi di siang bolong. Untuk kemudian bisa mendapatkan hasil yang luar biasa, kita perlu cara yang luar biasa. Cara yang luar biasa saja itu tidak cukup tanpa kita memohon kepada Tuhan, kepada Allah,
untuk kemudian memberikan pertolongan, memberikan kemudahan dalam semua ikhtiar yang akan dilakukan oleh kita sebagai manusia dan pemerintahan. Saya sebagai bupati sebenarnya tidak sangat berharap tentang penghargaan. Penghargaan bagi saya itu bonus legitimasi. Karena bonus, maka ya jangan diharap bonus. Tetapi kerja ekstra itu yang kerja luar biasa ini yang harus kita lakukan. Keluar dari habit lama menuju habit baru. Keluar dari kebiasaan biasa menuju kebiasaan luar biasa. Nah, dalam konteks itu, ada yang lebih luar biasa. Pemerintah Kabupaten Pamekasan itu, sebelum 100 hari saya dilantik, di masa kerja 100 hari pertama, saya membuat mall pelayanan publik. Mall pelayanan publik itu bahasa sederhananya pelayanan satu atap. Orang mau ngurus apa saja bisa datang ke satu tempat. Nah, di 100 hari kerja pertama membuat mall pelayanan publik dan ini dapat penghargaan dari Muri sebagai bupati tercepat di Indonesia membuat pelayanan satu atap di Indonesia. Itu yang kita lakukan. Baru kemudian saya harus masuk kayaknya ini ke 5 prioritas. 5 prioritas pemerintahan di Kabupaten Pamekasan itu ada 5. Yang pertama itu ekonomi, yang kedua kesehatan, yang ketiga pendidikan, yang keempat reformasi birokrasi, yang kelima itu infrastruktur. Dari 5 prioritas ini tidak ada yang nomor 2, semuanya nomor 1. Antara satu dengan yang lainnya harus linkit, padu, dan holistik. Tidak boleh karena mengerjakan yang satu terus meninggalkan yang lain. 5 prioritas ini menjadi satu kesatuan. Di bidang reformasi birokrasi, kita meninggalkan habit lama menuju habit baru. Tinggalkan kebiasaan yang tidak produktif menuju kebiasaan yang lebih produktif dengan indikator-indikator yang sudah dicatat oleh kita, oleh pemerintah. Apa saja reformasi birokrasi yang harus dilakukan? Dimulai dari bupatinya. Bupatinya harus pasti bersih dulu. Bupatinya harus tidak boleh jual beli jabatan. Bupatinya harus memastikan dirinya bisa menjadi tauladan. Itu yang pertama. Kenapa itu harus dilakukan? Karena orang kalau mau menempati posisi tertentu, misalnya mau jadi camat, mau jadi kepala dinas, harus berbayar. Setelah itu suruh bekerja, nggak mungkin deh. Itu kira-kira. Untuk bisa bekerja luar biasa, memastikan orang itu duduk di situ, sudah the right man on the right job, the right man on the right place. Itu yang pertama. Baru kemudian yang kedua, menyusun di reformasi birokrasi, menyusun pola kerja yang lebih produktif, inovatif, dan menyusun roadmap bagaimana Kabupaten Pamekasan itu menjadi kabupaten yang bisa berdaya saing dengan kabupaten lain di Indonesia. Yang kedua, yang 1A ini, yang 1B, karena sama-sama nomor 1, di bidang ekonomi. Nah, sekarang di reformasi birokrasi. Apa saja indikator sukses reformasi birokrasi di samping memastikan tidak ada jual beli jabatan, terus kemudian bupatinya memberikan tauladan, hidup sederhana misalnya, tapi semuanya diperjuangkan untuk rakyat. Yang kedua yang perlu dilakukan oleh pemerintahan itu jelas langkahnya, jelas arahnya, jelas targetnya, jelas outcome-nya. Kalau outcome-nya sudah jelas, targetnya sudah jelas, maka kita tidak akan kerepotan. Saya biasa menghitung. Kalau Mbak Farah ini rumahnya di Jakarta. Menuju Jakarta dari Surabaya itu butuh berapa menit perjalanan udara dari Bandara Soekarno-Hatta menuju ke kantor redaksi bercerita Bercerita. bercerita.co itu berapa menit lewat mana saja. Beritabaru.co. Beritabaru.co itu lewat mana saja. Nah, itu dihitung semuanya sehingga kita sudah bisa memastikan jam sekian sudah nyampe di kantor beritabaru.co. Itu yang saya sampaikan sehingga orang tidak ada yang bingung sampai di mana kita, jam berapa kita harus ke sana, dan sehingga perwajahan Kabupaten Pamekasan 5 tahun ke depan itu bisa dilihat dari perwajahan awal tahun kepemimpinan saya. Itu maksud saya. Nah, disitulah saya berpikir bahwa butuh kerja luar biasa. Kerja luar biasa yang saya maksud adalah kerja produktif, kerja inovatif, dan kerja luar biasa. Baru kemudian yang kedua di bidang ekonomi nih.
Apa saja yang harus dilakukan? Kita di sana punya banyak potensi. Apa saja potensinya? Ada potensi pertanian, ada kelautan, ada peternakan, ada UMKM. Saya mohon maaf, saya sekarang tidak pakai batik tulis Pamekasan. Kalau pakai batik tulis Pamekasan, katanya banyak orang, kalau laki-laki makin ganteng, kalau perempuan makin cantik. Oh Terus begitu, Pak. kemudian yang umur 30 akan terasa umur 25. Ya, begitu katanya. Katanya banyak orang begitu. Nah, di semua sektor ekonomi ini kita garap, misalnya di sektor pertanian. Kira-kira petani kita ini mengeluarkan uangnya itu untuk apa saja? Untuk modal pertanian. Yang pertama garap tanah, sawah. Yang kedua beli pupuk, yang ketiga beli bibit. Ketiga sektor ini kita sekarang sedang melakukan percontohan, kita buat gratis. Kita buat call hand traktor. Hand traktor itu menggarap sawah. Kita buat call hand traktor. Kita sedang percontohan di 3 kecamatan sekarang. Tahun depan kalau ini sukses akan kita masifkan. Baru kemudian yang kedua kita buat sapu tangan biru. Program namanya sapu tangan biru. Semua program saya ini ada judulnya. Sapu tangan biru itu 10.000 pengusaha baru. Kita latih orangnya dengan strategi desa tematik. Jadi semua desa itu harus punya judul. Judulnya apa? Kalau judul pertanian, kita dorong sektor pertanian di sana maju. Kalau sektornya UMKM, kita dorong UMKM-nya maju. Desa tematik itu dipilih oleh saya, oleh pemerintah Kabupaten Pamekasan untuk memastikan bahwa kerjanya fokus. Fokus di tujuan yang ingin dicapai. Artinya begini, kenapa perlu fokus? Karena kalau tidak fokus nggak bisa kita kerjain. Baru kemudian strategi desa tematik itu diantaranya terus muncul gagasan ada desa UMKM, desa pertanian. Bagi yang UMKM, kita latih orangnya, kita bantu alatnya, kita beri pinjaman modal dengan bunga 0%, baru kemudian kita carikan pasarnya. Pasarnya ada 2, yang online, mudah-mudahan bisa kerjasama dengan Mbak Sarah, yang offline kita buat Wamiramat. Tahun ini kita sedang percontohan buat Wamira itu warung milik rakyat. Wamiramat. Nah, baru kemudian di sektor perikanan, kita dorong bagaimana ikan itu bisa diproduksi untuk memiliki nilai lebih. Nah, di sektor peternakan, alhamdulillah kemarin kita mendapatkan penghargaan lagi tentang mempertahankan sapi Madura untuk bisa, karena sapi Madura ini seratnya bagus. Katanya kalau dibuat kalau dimasak lebih lezat karena seratnya lebih halus. Di sektor kesehatan, nah ini sudah masuk saya nanti. Apa saja di sektor kesehatan yang kita miliki? Kita punya Pamekasan Call Care. Di samping juga kita merubah. Saya membayangkan orang datang ke rumah sakit itu tidak datang ke rumah sakit, tapi datang ke hotel. Saya berpikir begitu. Kalau orang masuk rumah sakit itu aromanya sudah aroma obat, terus kemudian ada banyak ambulan di situ. Orang yang sebelumnya khawatir jadinya. Nah, tadi malam saya berdiskusi dengan direktur rumah sakit. Gimana caranya kita ini punya rumah sakit, orang datang ke sana itu aromanya sudah aromaterapi. Terus kemudian disambut dengan salam dan senyum. Terus setelah itu dilayani dengan sepenuh hati. Ini akhirnya akan kita mulai perbaiki beberapa layanan kesehatan. Puskesmas kita perbaiki. Baru kemudian layanan Pamekasan Call Care itu di seluruh rumah dan tempel stiker. Baru kemudian di seluruh desa sudah kita siapkan mobil sigap. Mobil sigap itu mobil siaga. Setelah itu dijemput, yang minta jemput diantar. Kalau sudah diantar ke pusat layanan sehat, mau dijemput lagi, kita antar ke rumahnya. Nah, di bidang pendidikan banyak lagi nanti yang mau saya sampaikan ke Mbak Sarah. Wah, Jadi ini akhirnya penghargaan itu bonus sebenarnya. bonus dari proses ya, Pak, dari kerja keras Ya, itu. betul. Itulah maksud saya. Ini saya belum buka sesi tanya jawab, tapi sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Nanti aja ya, Pak, saya bacakannya ya, Pak. Boleh. Saya ngikut. Ini saya dulu nih, saya juga punya banyak pertanyaan untuk Pak Bupati. Pak, sebagaimana kita tahu kan sejak perubahan APBD tahun 2020 sampai dengan APBD 2021, sebagian besar anggaran daerah itu kan harus dialihkan ya Pak untuk penanganan COVID-19. Ya, Lalu bagaimana refocusing sebenarnya namanya. refocusing? Ya. Jadi bagaimana Pak Bupati ini mensiasati keterbatasan anggaran tersebut
untuk tetap menjalankan agenda pembangunan, Pak, di berbagai sektor yang memang telah direncanakan dalam RPJMD periode 2018 sampai 2023. Karena refocusing kita tidak banyak mengganggu. Kenapa tidak banyak mengganggu? Karena sedari awal saya ngepras memang hal-hal yang tidak penting itu tidak usah dikerjakan. Kita fokus di RPJMD. RPJMD itu fokus di 5 prioritas. Sesuatu yang sekiranya misalnya ya, rapat koordinasi di mana, rapat ini di mana, itu memang kita tidak lakukan itu. Kecuali beberapa koordinasi yang memang harus dilaksanakan di Jakarta. Misalnya kita mau datang ke kementerian, itu boleh dilaksanakan. Tapi jelas outcome-nya apa? Targetnya apa? Jika targetnya itu tidak jelas, saya memilih untuk tidak dilaksanakan itu. Sehingga di refocusing kita, ini sebenarnya tidak di sektor yang pertama, ekonomi, tidak di sektor pendidikan, tetapi yang kita refocusing itu di sektor infrastruktur. Sehingga pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pamekasan melambat. Karena saya berpikirnya begini, orang itu kalaupun asumsi saya, jalannya tidak semulus sebelumnya, ada yang lubang misalnya, orang tidak mungkin bisa ngamuk. Tapi kalau lapar ngamuk. Itu kira-kira. Oh gitu. Iya, Orang iya. kalau lapar tidak bisa berpikir, tapi kalau jalannya tidak begitu mulus mesti bisa berpikir. Kira-kira begitu. Sehingga yang kita lakukan, bagaimana caranya pembangunan infrastruktur yang sudah dirancang di 2019 dilaksanakan di 2020 itu direfocusing untuk kepentingan kesejahteraan melalui beberapa bantuan-bantuan kesehatan, ekonomi, karena pelambatan ekonomi ini harus ditopang oleh beberapa bantuan-bantuan termasuk mendorong bagaimana layanan kesehatan kita dalam menangani pandemi itu semakin bagus. Jadi refocusing kita ini no problem. Tidak ada masalah dan prioritas tetap jalan. Artinya ekonomi kayak misalnya pertanian ya juga harus jalan. Bagaimana produksi harus jalan. Yang paling berat itu di masa pandemi adalah orang menjadi khawatir semua. Khawatir. Kata khawatir saja membuat pelambatan yang luar biasa di sektor ekonomi, Mbak. Tapi sebenarnya masih inline juga ya Pak ya programnya, sehingga tidak ada halangan gitu lah meskipun dilanda oleh pandemi. Nggak ada. Jalan terus. Jalan, maju jalan lah, kira-kira. Mantap. Pak, yang kami baca ini kan Pak Bupati punya visi Pamekasan sejahtera dari bawah, merata dan Betul. berkelanjutan berdasarkan nilai-nilai agama. Ya, Sebagai panduan pembangunan Pamekasan 2018 sampai 2023 ya. Visi ya. ini akan diwujudkan melalui 5 misi utama, di mana salah satunya adalah mewujudkan perekonomian inklusif. Lalu sampai Oktober 2021 ini, apa saja sebenarnya indikator keberhasilan yang telah dicapai dalam konteks perekonomian inklusif tersebut, Pak? Ya, yang pertama, wirausaha baru itu sudah berjalan. Wirausaha baru itu sudah melatih 3.000 sekian. Saya nggak pegang datanya, 3.000 sekian. Targetnya, janji di RPJMD itu 10.000. Itu sudah tuntas dilatih, sudah dibantu alat, sudah produksi. Saya melihat Kabupaten Pamekasan ini, kalau dilihat dari Jakarta, misalnya dari Surabaya, ini pasar besar. Ada 870.000 orang di Kabupaten Pamekasan penduduk, yang seluruh kebutuhannya itu di luar beras itu dikirim dari luar. Sepatu yang dipakai oleh anak-anak sekolah dikirim dari Jawa. Kalau tidak dari Surabaya ya dari Tangerang. Tas yang dipakai juga begitu, sandal yang dipakai juga begitu, mukena yang dipakai bagi muslimah yang mau sholat itu begitu, songkok bagi laki-laki juga begitu, sarung bagi laki-laki juga begitu, termasuk beberapa kebutuhan-kebutuhan yang lain. Kalau ini dilakukan terus, dibiarkan begitu terus, maka memungkinkan pasar ini semakin menjadi pangsa pasar bagi orang di luar Pamekasan. Saya berpikir ini harus dirubah. Seluruh kebutuhan-kebutuhan kita ini harus diproduksi oleh kita. Nah, kenapa WUB itu hadir, wirausaha baru itu hadir dalam rangka bagaimana kebutuhan masyarakat itu dibuat oleh masyarakat lewat strategi desa tematik itu.
lewat strategi mendorong kemakmuran dari bawah itu. Sehingga kalau pikiran saya begini, saya setiap tahun RPJMD itu ada temanya. Tahun 2020 itu kemarin, 2021 tema saya Desaku Makmur, Pamekasan Hebat. Kalau seluruh desa di Kabupaten Pamekasan sudah makmur, sudah Pamekasan akan makmur. Sehingga fokus pembangunan itu mesti dari bawah, dari desa, bahkan mau lebih ekstrim lagi dari rumah-rumah. Nah, kalau sudah dari rumah, dari desa, berarti kalau ini sukses didorong, partisipasinya bagus, mesti akan sukses. Sehingga dalam pikiran dan pendapat saya, mendorong pembangunan dari bawah itu menjadi kewajiban. Sehingga tidak top down, tapi bottom up. Dari bawah, partisipatif. Kenapa desa tematik itu bukan Pemkab yang menentukan, tapi desa yang menentukan? Karena kita berpikir, biar masyarakat di desa itu yang menentukan pilihan apa yang mau digarap. Baru Jadi didiskusikan. tergantung potensi daerahnya ya Pak? Betul, ada desa wisata, ada desa pertanian, ada desa apa lagi, UMKM, ada desa peternakan. Dan kita lombakan tahun ini, lomba desa tematik. Lomba desa tematik. Ya, Gimana itu Pak? jadi lomba desa tematik itu kan dengan kategori lomba desa wisata. Apa saja item desa wisata itu? Ini sudah berlomba-lomba, seluruh Pak Kadesnya, didampingi camat, didampingi Pemdes, berlomba-lomba. Misalnya lomba UMKM. UMKM-nya apa saja? Oh, UMKM kampung ini kampung Mukena, kampung ini kampung Songko, kampung ini kampung Camilan, kampung ini kampung sepatu. Nah, bagi yang sudah masuk kategori itu, pemerintah di Kabupaten Pamekasan akan memberikan subsidi anggaran untuk desa. Itu. Kira-kira begitu. Luar biasa. Ini ngomong-ngomong soal tematik, ada pertanyaan tadi Pak. Apa tuh? Dari akun Sweet Girls 07, mampukah Ya. kampung-kampung tematik itu bertahan? Dari 100%, berapa persen kemungkinan bertahannya Pak? Bertahan tidak bertahannya itu tergantung komitmen. Kenapa saya memilih tidak top down? Saya memilih button up. Biar kemudian didefinisikan sendiri, dirancang sendiri, difasilitasi oleh pemerintah kabupaten. Kalau sudah komitmen muncul dalam pikiran dan perilaku, insya Allah lebih mudah deh untuk bisa menggerakkan. Karena contoh begini, orang yang berkomitmen untuk melakukan sesuatu, itu cenderung akan melakukan inovasi dan kreasi. Kenapa begitu? Karena itu muncul kesadaran dari bawah. Kenapa dari bawah? Kenapa desa tematik? Biar muncul kesadaran dari bawah. Kalau kemudian pemerintah muncul dari bawah dan pemerintah kabupaten memfasilitasi, itu sudah ketemu botol dan tutupnya. Kira-kira begitu, Pak. Oke, terima kasih Pak. Ini saya lanjut ke pertanyaan lain ya. Oke. Kalau Pak Bupati kan juga menegaskan sebenarnya istilah sejahtera dari bawah, merata dan berkelanjutan itu dalam visi 5 tahun pemerintahan ya Pak. Apa saja sebenarnya roadmap dari dan langkah-langkah yang diterapkan oleh Pak Bupati untuk mewujudkan sejahtera dari bawah tersebut? Yang termasuk yang soal tematik itu ya Pak, tadi desa tematik. Ya, jadi begini. Sejahtera dari bawah itu sejahtera dari rumah-rumah. Nah, sejahtera dari rumah-rumah itu adalah misalnya ya, orang yang rumahnya tidak layak, kita bantu RTLA, pembangunan rumah tidak layak huni. Di pemerintah Kabupaten Pamekasan itu kita punya program beasiswa. Program beasiswa itu kita dorong setiap tahun 2.000. Di RPJMD 1.000 dalam satu periode. Berarti kalau 1.000 dalam satu periode itu sama halnya dengan per tahun itu 250. Kita di Kabupaten Pamekasan tahun pertama sudah 1.600, tahun kedua sudah 2.000, berarti sudah melewati RPJMD. Kenapa kita jamin kesehatannya, pendidikannya? Itu mengurangi biaya pengeluaran keluarga, karena biaya pendidikannya sudah ditanggung. Baru kemudian yang kedua, di bidang pendidik, di kesehatan sudah ada call care, sehingga orang yang sebelumnya mau ke rumah sakit, bagi yang tidak punya kendaraan, itu sebelumnya sewa mobil, sekarang sudah tidak sewa mobil karena gratis.
Baru kemudian jaminan kesehatan melalui BPJS. Terus kemudian yang ketiga, dorong ekonomi UMKM itu. Nah, cara ini yang kita gunakan biar kemudian layanan kepada masyarakat bisa semakin excellent, bisa semakin cepat, bisa semakin profesional. Nah, apa saja yang perlu dilakukan? Cita-citanya orang Madura ini sederhana, Mbak. Kalau Apa dihitung Pak 4 cita-citanya Pak? cita-citanya. Jadi saya waktu jadi bupati di 5 bulan pertama itu datang ke desa-desa naik motor, pakai topi begitu, naik motor itu, pakai topi, terus pakai kaos yang agak kotor-kotor dikit, ngelewat ada orang sedang mau ke sawah begitu, saya turun, Pak mau kemana? Sudah tua, sudah sepuh, kok masih semangat bekerja? Rata-rata jawabannya 4. Yang pertama, untuk pendidikan anak. Yang kedua, untuk sangu ibadah. Itu bahasanya ya, bahasanya masyarakat yang temui. Sangu Sangu ibadah, ibadah ya. ya, untuk biaya ibadah. Ibadah itu ya kebutuhan sehari-hari itu. Baru kemudian yang kedua, pendidikan anak, Ketiga. memperbaiki rumah. Yang ketiga, memperbaiki rumah, untuk punya rumah maksudnya, yang layak dan bersih. Baru kemudian yang keempat, untuk berangkat haji dan umroh. Itu cita-citanya. Biasa. Itu Jadi, cita-cita umumnya 4 itu ya Pak? ya, saya temui jawabannya hampir 4 ini muncul. Nah, dari situlah uh, itu silent hope-nya masyarakat. Itu keinginan terpendam dari masyarakat. Baru kemudian saya sesuaikan dari silent hope ini ke RPJMD gimana? Nyambung nggak nih antara keinginan terpendam dengan rencana pemerintahan ini, rencana pembangunan pemerintahan jangka menengah ini nyambung nggak? Baru muncul pendidikan, baru muncul ekonomi, wirausaha baru muncul bagaimana RTLH semakin masif, baru muncul bagaimana layanan kesehatan. Betapapun kesehatan tidak masuk dalam cita-cita ya, tetapi orang yang sakit mesti akan mengeluarkan anggaran yang lebih. Tetapi dengan jaminan kesehatan yang lebih bagus, terus kemudian antar konsultasi kesehatannya gratis, dijemput gratis, diantar lagi gratis, itu mengurangi kos. Itu kira-kira. Kalau syaratnya sendiri untuk memperoleh beasiswa tersebut apa Pak? Kan tadi lumayan Harus banyak ya, ada 2000-an harus orang tidak mampu. tahun. Oh, harus Dari tidak keluarga mampu. tidak mampu. Orang tidak mampu. Keluarga dari tidak mampu. Kita ini tahun ini sudah bisa nyekolahkan. Kita kemarin target ada 20 calon dokter baru yang kita biayai. Full. SPP-nya, DPP-nya, sama living cost. Kita umumkan ke seluruh masyarakat, yang lulus 5 orang. 5 orang ini kita biayai penuh. Baru kemudian kita juga bekerja sama dengan Polda, anak-anak yang tidak mampu yang pengen mengabdi di bangsa dan negara melalui Polri, yang menentukan lulus mesti Polda, tapi kita dorong untuk fasilitasi untuk bisa mengabdi di bangsa dan negara dengan melalui menjadi polisi. Ada 15. Nah, kenapa kita dorong begitu? Orang yang dari keluarga tidak mampu, terus kemudian difasilitasi oleh negara, komitmen dan kecintaannya kepada bangsa akan semakin bagus. Kira-kira bahasa sederhananya, kalau bahasanya orang Jawa nih, burung emprit jadi burung Garuda. Itu kira-kira. Burung oh gitu. Ya, burung yang kecil itu bisa menjadi burung Garuda. Orang biasa jadi berdaya. Sehingga begitu. Nah, tidak hanya itu saja, secara umum pemerintah di Kabupaten Pamekasan ini punya 2 track, Pak. Track yang Apa tuh pertama, Pak? track jalan. Jalan menuju sukses itu ada 2 cara. Yang pertama, RPJMD melalui 5 prioritas. Melalui visi misi. Itu kita jalankan terus. Visi misi, RPJMD, rencana kerja. Ini kita jalan, dorong. Baru track yang kedua, track memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jalan ini kita tempuh dengan melaksanakan gerakan Pamekasan berselawat kepada Sayyidina Muhammad. Bagaimana caranya kita ini mengetuk pintu langit dengan berselawat untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Dahsyat. dua jalur ini kita gunakan. Dua jalur ini kita gunakan. Kenapa kita gunakan? Karena
apa pertolongan dari Allah itu sangat dibutuhkan untuk sukses. Untuk bisa mendorong bagaimana rencana pembangunan yang kita laksanakan ini bisa betul-betul terlaksana dengan baik. Kira-kira begitu. Mengetuk pintu langit, memohon kepada Allah, sehingga jabatan dalam program pemerintahan itu ada spiritualitas di dalamnya. Kira-kira Melalui begitu. gerakan bersalawat ya Pak. Iya, iya. Sehingga kehidupan ini digantungkan ikhtiar yang luar biasa, berusaha yang luar biasa, dan berdoa yang khusyuk biar dua-duanya jalan. Kira-kira begitu. Oke, mantap jiwa ini. Ternyata ada gerakan bersalawat juga ini yang mendukung. Jadi tetap ada sisi spiritualitasnya ya Pak ya untuk mendukung Ya, betul. kerja-kerja duniawi Ya, karena pemerintahan. spiritualitas itu ruhnya, dalamnya. Ya, betul Pak. Dalamnya. Bahkan di Pendopo, Pak Sarah, saya sejak jadi bupati, 24 jam merotal. Di Pendopo? Ya, 24 jam. Di Pendopo itu saya kasih pengeras suara di pojok-pojok, di taman, di sekitar taman. Itu saya kasih pengeras suara dan 24 jam ngaji. Kenapa begitu? Membangun atmosfer. Saya dulu fakultas psikologi, dulu kuliah saya di psikologi. Saya tadi baru diundang oleh Universitas Muhammadiyah Malang. Saya dulu kuliah di sana untuk bercerita ke mahasiswa yang di wisuda tadi tentang success story. Saya termasuk orang yang percaya bahwa atmosfer itu penting. Suasana itu penting. Kenapa atmosfer dan suasana itu penting? Karena saya berpikir bahwa orang kadang-kadang makan di luar rumah itu tidak hanya ingin mencari makanan yang lezat, tetapi ingin mencari suasana. Iya Pak, betul. Ya, Cari suasana itu penting. ambience-nya tuh ya asik. Ya, kenapa suasana itu penting? Suasana itu didapat dari mana? Kalau hati galau, mau diajak makan kemana mesti galau. Kalau hati yang gembira, mau diajak di rumah makan tetap yang gembira. Artinya apa? Dimulai dari mana begitu itu? Dimulai dari suasana hati yang bersyukur. Dan dengan mendengar merotal itu harapan saya bisa semakin spiritual. Dan ini kita dorong juga di agama-agama yang lain. Di agama yang lain untuk semakin spiritual menurut keyakinannya masing-masing. Kira-kira begitu. Karena saya Muslim, saya harus melindungi minoritas, saya juga harus mendorong cinta kasih dalam beragama, mendorong bagaimana kita peduli terhadap sesama, dan sebagian dari spirit yang saya pakai adalah spirit cinta kasih itu. Gitu. Waduh. Ini ada yang ngajakin ngopi Pak Bupati nih di Oase Kopi Literasi di Malang. Di mana tuh? Oh, saya Di baru Malang, dari Pak. Malang ini. Saya baru dari Oh, Malang. Wah, tapi Bapak nggak mampir kan ke Oase Kopi? Ini diajakin ngopi. Karena ada 2 acara. Ini malam ini di Surabaya ada 2 acara. Oh, Termasuk saya ini sedang di numpang itu, Pak? numpang di salah satu kafe kayaknya, ini nggak tahu di mana ini. Pokoknya suruh turun sama ajudan, wis turun udah, wis di sini Mbak, oke. Gitu, kira-kira begitu. Oh, di Merjosari katanya, Pak. Mana ini? Merjosari, iya. Nanti kalau ke Malang lagi, Pak, bisa mampir. Itu suruh berteman di IG saya, nanti saya baca. Ya, jangan lupa add ya, Pak Muiz, add Pak Bupati. Pak Bupati ini banyak juga ya, Pak, followersnya, Pak. Ada puluhan Enggak, ribu itu, saya lihat. itu baru bergabung kita. Wah, Saya dahsyat baru ini. Berarti dari dulu. elektabilitasnya tinggi, Bapak ya. Wah. Saya baru bergabung. Pak, ini ada pertanyaan, Pak, dari Ihsan Zain. Jadi untuk meningkatkan efektivitas vaksinasi,
apakah tidak bisa pendekatannya tuh melalui edukasi dan ajakan melalui para pengasuh pondok pesantren? Karena kan kalau budaya di Kabupaten Pamekasan nih masih terkait dengan soal spiritualitas juga, Pak. Influencer Hmm. terbaiknya kan adalah para kiai, terutama yang mengasuh ponpes itu. Iya, Gimana iya Pak, selama betul. ini apakah memang melakukan kerjasama, bersinergi dengan para kiai di sana? Saya memilih tematik. Semua cara saya mesti tematik. Misalnya apa? Vaksinasi. Ada Santana. Santana itu santri tanggap bencana. Ada Montana. Montana itu apa? Kelompok komunitas sadar bencana. Ada pasar sadar bencana. Ada pesantren sadar bencana. Itu sudah dilakukan. Ada pesantren yang sudah terlibat. Ada bahkan saya yang sungguh terharu ya, Mbak Sarah. Waktu melaksanakan vaksinasi di pesantren, ada kiai yang naik ke atas panggung. Saya pengen disaksikan dan disuting, silahkan saya divaksin biar masyarakat tahu bahwa vaksin ini membangun herd immunity. Sudah semua kita lakukan, tapi hoak ini kan masuk ke smartphone. Masuk ke smartphone, edukasi kita ini kan banyak grup-grup WA sekarang. Edukasi kita satu kali, di grup beredar 10 kali berita tentang hoak yang mengganggu apa kepercayaan masyarakat sebelumnya terhadap vaksin. Jadi emang harus kerja keras juga ya Pak untuk melawan hoax itu. Kerja cerdas. Kerja cerdas, oke. Ya, Okay. Keras itu kerja belum tentu cerdas. cerdas ya Pak. Iya, betul, betul, betul. Kerja cerdas. Itulah Pak, ini kira-kira. menarik nih, ada pertanyaan dari Mm-mm. Ahmad Fahrudin. Jadi seberapa pengaruhnya, Mm-mm. seberapa pengaruhnya ilmu psikologi Pak dalam menata daerah? Saya ini mau jadi psikolog dulu. Cita-cita pengen jadi psikolog. Jadi pengen jadi psikolog itu pengen pengen memberikan solusi bagi orang-orang yang sedang minta bantuan dari sudut pandang psikologi. Banyak manfaatnya psikologi itu untuk apa? Untuk karena bertemu dengan orang itu kan tentang tentang apa? Tentang komunikasi. Ya, Di samping saya juga punya prinsip hidup. Prinsip hidup saya ini kalau pengen terhormat, hormati orang. Kalau pengen mulia, muliakan orang. Kalau pengen bahagia, buat orang lain bahagia. Itu prinsip hidup saya. Sehingga saya cenderung nothing tulus. Berhubungan dengan orang, ya nothing tulus. Dan mengabdi juga nothing tulus. Pokoknya mengabdi, memberikan manfaat. Karena prinsipnya kalau kita ingin membuat masyarakat mulia, terhormat, hormati masyarakat. Betapapun kadang-kadang masyarakat itu sebagian orang salah paham atau paham salah. Nah ini bedanya salah paham dengan paham salah. Saya biasa mencium tangannya orang sepuh di desa-desa. Sejak dulu. Jadi kalau ketemu orang yang sudah sepuh, renta, saya cium tangannya. Sebagai apapun orang itu. Kenapa saya bisa mencium tangannya orang sepuh? Karena orang itu harus dihormati. Orang sepuh itu harus dihormati. Orang yang sepuh kita hormati, anak-anak sekolah kita sayangi, kita fasilitasi untuk mendapatkan tempat atmosfer yang bagus. Orang kadang paham salah. Bagi yang paham salah dianggap pencitraan. Wah, pencitraan. Tapi nggak apa-apa. Dianggap pencitraan juga nggak apa-apa. Dianggap macam-macam juga nggak penting bagi saya. Yang penting saya melaksanakan dengan tulus bahwa nah berkomunikasi juga dengan tulus dan nothing tulus itu. Tidak peduli orang mudik. Karena begini, kalau kita terlalu memperdulikan komentar banyak orang, ini pencitraan, ini macam-macam. Saya jadi teringat salah satu sahabat Nabi ketika waktu itu menaiki kuda, jenis kuda ya, dinaiki oleh dirinya, anaknya yang nuntun salah karena dianggap ayah yang tidak sayang kepada anak. Anak yang disuruh naik lewat di jalan, wah itu anak yang tidak
hormat ayah. Dinaiki dua-duanya oleh ayah dan anak salah karena tidak beri kehewanan. Terus kemudian tidak dinaiki dianggap goblok dan seterusnya. Yang penting kita bekerja sesuai aturan, terus kemudian gantungan hati kita ini di sini, di hati kita ini uh, kepada Sayyidina Muhammad Rasulullah, kalau saya karena Muslim, sudah begitu. Capek ya Pak kalau dengar komentar orang terus pasti serba salah itu. Serba salah. Ya bekerja Iya, dianggap iya, iya. pencitraan, tidak bekerja dianggap lelet, terus begitu, udah kerja aja deh. Begitu, pikiran saya sederhana begitu. Iya, iya, iya. Karena ini juga, maksudnya komentar orang itu kan juga tergantung dengan perspektif dia ya. Jadi kita ngomongin cara pandang orang juga beda-beda kan melihat sesuatu. Iya, 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 iya. Apalagi ya Dah, Bapak paham sekali lah dengan background psikologi kan. ya, 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 ya. Terkait dengan Nah, yang manusia penting, nih Pak. Gimana? gimana? Yang penting Lanjut Pak. bekerja sungguh-sungguh, terus kemudian sabar, ikhlas, terus kemudian nothing tulus, digantungkan keseluruhannya itu kepada aturan, aturan pemerintahan, terus kemudian di hatinya itu bermunajat, berzikir, mohon pertolongan, mohon maaf, mohon syafaatnya Sayyidina Muhammad, ya sudah. Kira-kira gitulah. Kira-kira Oke, begitu. terima kasih Pak. Menarik sekali ini jawabannya. Saya ada pertanyaan lain untuk Pak Bupati. Kalau kita ngomongin manusia ini kan juga kita bicara mengenai indeks pembangunan manusia Pak yang di tahun 2020. Skor indeks IPM Kabupaten Pamekasan itu kan sekitar 66,43 ya, atau sedikit di bawah Provinsi Jawa Timur yang Ya, 71,71. ya selisihnya Lalu dikit tuh. nah iya, karena sedikit itu gimana sih cara Pak Bupati ini strateginya untuk mengakselerasi peningkatan IPM Pamekasan agar bisa menyamai atau bahkan melampaui IPM dari Jawa Timur tersebut, Pak? 3 Dan strateginya. siapa saja yang dilibatkan itu dalam proses akselerasinya? Strateginya 3. Apa aja, Yang Pak? pertama, berikan jaminan kesehatan. Orang yang cerdas yang tidak sehat itu cenderung tidak bisa memaksimalkan potensi kecerdasannya. Yang kedua, bangun atmosfer pendidikan yang memberi optimisme di sekolah-sekolah. Berarti untuk seperti itu harus gurunya di-upgrade. Atmosfer sekolahnya juga didorong atmosfer edukatif. Yang ketiga, dorong ekonominya melalui usaha dari bawah dengan strategi desa tematik. Strateginya 3. Itu. Ya, Strateginya 3 itu ya. ya. Semoga tahun depan bisa melampaui, Pak. IPM Amin, Jawa amin, Timur ini. amin, 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 amin. Ya. Pak, BPS kan merilis jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pamekasan itu pada tahun Aduh, 2019 iya ada turun tuh. 122.000 ya kan, atau Ya, sekitar 13,95%. Nah, kemudian akibat COVID-19 nih Pak, jumlahnya pada tahun 2020 itu meningkat menjadi ya, 129.000 jiwa lebih atau 14,60%. Kebijakan apa ya. ini yang sedang dilakukan dan yang Itu dijalankan oleh Pak 14,0 Bupati? ya, 14,0 ya. 14,0 ya Pak ya. Nah, Apa 14,06. sebenarnya Pak kebijakannya yang dilakukan ini untuk menanggulangi kemiskinan tersebut? Yang pertama, pinjaman 0%. Yang kedua, mendorong produktivitas UMKM. Yang ketiga, bagaimana sektor pertanian itu pertanian, perikanan mendapatkan subsidi dari pemerintah. Begitu caranya. Nah, pertanyaan kemudian kenapa turun? Karena pandemi. Jadi kalau turun di Kabupaten Pamekasan 0,8% dari 13, sekian ke 14, sekian itu sebenarnya turunnya kecil 0,3 daripada pandemi yang sudah hampir 2 tahun kurang 5 bulan. Artinya di kabupaten lain banyak yang turunnya itu bisa sampai dari sebelumnya 13 menjadi 17, dari sebelumnya 14 menjadi 19. Kita ini turunnya tidak terlalu jauh, tidak sampai 1%.
Kita di Pamekasan tidak sampai 1%. 0, Tidak sekian terlalu persen. signifikan ya, Pak? Ya. Tetapi jumlahnya banyak. Nah, kemiskinan itu di hampir seluruh negara, itu rata-rata negara yang sudah sangat maju, kemiskinannya 0,8% dari jumlah penduduk. Kita di Kabupaten Pamekasan, di Indonesia rata-rata itu, yang paling ideal itu 10%. Karena kemiskinan dan miskin, kaya, sederhana itu kan sunnatullah. Di Indonesia, kabupaten yang sampai 0% itu, yang sampai 10% itu kabupaten yang berprestasi. Kita sebelumnya itu 14%, Mbak. Baru kemudian dengan beberapa program yang kita lakukan menjadi 13%. Dari 13% itu, pandemi naik lagi menjadi 14%. Itu. Padahal udah sempat turun ya sebelumnya. Sudah. Sudah turun. Oke, Itu Pak, kira-kira. ini ada pertanyaan ini, Pak. Dari Diana, Pak, apa yang menjadi faktor utama kesuksesan Bapak dalam kepemimpinan? Ketulusan. Ketulusan. Nothing tulus. Dan nothing tulus dan mau bekerja sungguh-sungguh. Di awal sudah saya sampaikan bahwa jangan pernah berharap hasil luar biasa dari kerja biasa. Kita ini kerja luar biasa saja belum tentu mendapatkan hasil yang luar biasa tanpa pertolongan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Sehingga dua track ini harus kita laksanakan sungguh-sungguh. Artinya berusaha sungguh-sungguh dan memohon kepada Tuhan yang Maha Esa untuk kemudian usahanya itu dikabulkan. Kira-kira begitu. Oke, itu jawabannya ya, Mbak Diana. Jadi ketulusan dan Sungguhan. harus juga kesungguhan dan juga harus menggantungkan itu kepada Allah Ta'ala ya, Pak. Ya, setelah bekerja. Setelah bekerja sungguh-sungguh ya. Pokoknya kerja luar biasa karena demi mencapai hasil yang luar biasa juga begitu ya. Good. Oke, Pak, closing statement dong, Pak. Nah, ini udah nyampe ya, waktunya udah habis ya. Sudah nggak kerasa ini, Pak. Ini berapa jam ini? Udah sejam kurang lebih. Itu Bapak diisukan nyalon gubernur. Waduh, kok ada yang bilang begitu itu. Apa ini? Ya, betul ya. Isu apa ini, Pak? Bapak diisukan mau nyalon gubernur. Apa benar? Mengalir aja hidup ini. Yang penting menurut saya, yang pertama, ayo kita bareng-bareng bekerja luar biasa untuk mendapatkan hasil luar biasa dan ditambah dengan ibadah memohon kepada Allah yang sungguh-sungguh. Yang pertama. Yang kedua, kalau kita ingin luar biasa, kalau kita ingin bahagia, buat orang lain bahagia. Kalau kita ingin terhormat, hormati orang lain. Kalau kita ingin riang gembira, buat setiap ketemu orang lain riang gembira. Baru kemudian yang ketiga, membiasakan diri bersyukur. Orang yang bersyukur itu akan senantiasa riang gembira, tidak mudah stres, dan selalu bahagia. Orang yang bersyukur itu bahagia. Jadi misalnya ringan hidupnya ya, Pak. Ya, ringan sekali hidupnya orang yang bersyukur. Jadi misalnya begini, kita mau datang ke warung, mau makan, terus membayangkan akan bertemu dengan apa misalnya, sebut nama ikan apa, makanan yang enak apalah, sate Warung, misalnya. Pak. Ya, kita berharap ketemu sate, pesen. Nyampe di situ nggak ada sate, adanya yang lain. Karena kita tidak bersyukur, makan rasanya nggak enak. Kalau bersyukur ketemu soto, ya sudah dimakan, alhamdulillah ketemu soto. Jadi hidup yang dilandasi syukur itu akan penuh riang gembira. Betapapun kadang-kadang
tidak sesuai dengan harapan. Tetapi tidak sesuai dengan harapan yang disyukuri itu kan menjadi bahagia. Saya ini begini strategi saya. Saya ini setiap ada sesuatu yang negatif masuk ke pikiran, saya buang. Misalnya ada orang ngata-ngatain lah, saya buang. Karena di pikiran saya dan hati saya tidak boleh ada atmosfer negatif. Orang mau mengatakan apa saja ke saya senyum. Karena bagi saya, kalau yang negatif dari luar masuk ke pikiran dan ke hati, terus kemudian keluarnya itu juga marah, ini jadi akan menjadi negatif. Jadi orang marah ke saya, masuknya ke sini ini, orang marah masuknya ke pikiran itu alhamdulillah. Alhamdulillah dilatih sabar lagi. Oh ya, harus Sabar. ada manajemen sabarnya ya Pak. Ya, jadi setiap apapun yang terjadi, alhamdulillah semua saya alhamdulillah terus. Jadi misalnya kena hujan, sedang kondisi badan kurang sehat, alhamdulillah diberi kesabaran untuk segera beristirahat biar tidak sakit. Kira-kira begitulah. Baik, terima kasih Pak untuk pesan-pesannya. Ini penting sekali nih. Menjadi sabar itu menjadi manusia yang hakiki gitu Bersyukur. ya Pak ya. Bersyukur. Sabar itu buahnya syukur. Sabar itu buahnya syukur. Oke, saya ingat-ingat Pak. Biar saya bisa aplikasikan juga sehari-hari. Bersyukur dulu akan sabar. Ya. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih sekali ini Pak Badrut Taman, Pak Bupati atas kesempatannya bincang-bincang malam ini di bercerita, berbagi cerita di balik berita, program rutinan setiap Selasa malam dari beritabaru.co Pak. Dan kita sudah sampai di episode 70. Saya terima kasih sekali Pak, saya mewakili Berita Baru, terima kasih sekali atas kesempatannya bisa berbicara dengan Pak Bupati Pamekasan. Dan saya ingin menyapa juga untuk kawan-kawan bercerita. Oke. Terima kasih. Dan kawan-kawan bercerita, terima kasih juga telah menyaksikan acara kami live di Instagram ini. Jangan lupa untuk ke YouTube kami ya di Berita Baruko, karena semua hasil dari talk show kita di bercerita akan ditayangkan kembali di YouTube. Jadi jangan lupa subscribe, like, and share agar berita baik ini dapat semakin tersebar luas. Sampai ketemu lagi di Selasa depan dengan host-host lainnya yang jauh lebih menarik juga untuk narasumber kita yang sangat menginspirasi. Terima kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, salam sehat, salam bahagia untuk kita. Salam sehat, salam bersyukur ya Pak. Ya. Terima kasih, saya pamit. Terima kasih.